Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Zaim Saidi, pendiri Pasar Muamalah Depok, ditangkap oleh kepolisian karena dianggap menggelar transaksi yang memakai mata uang dinar dan dirham. Pasar muamalah ini secara substansi tidak ada bedanya, bos. Tidak ada bedanya dengan pasar gemblung tadi yang pakai koin tadi, koin gak jelas tadi. Koin apa itu namanya? Yang dari pasar gemblung Magelang tadi. Transaksi pembayaran tol juga kan, nggak pakai rupiah kan, pakai kartu kan. Dan transaksi online ataupun offline yang menggunakan e-money, elektronik, uang elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan Al-Fakir. Kita jumpa lagi pada kesempatan hari ini, hari Kamis 4 Februari 2021. Al-Fakir masih senang sekali, masih bersemangat sekali karena ditonton oleh orang-orang yang hebat luar biasa, yang sama-sama menginginkan perubahan hanya kepada Islam saja, bukan ke arah komunisme ataupun ke arah kapitalisme. Takbir, Allahu Akbar. Jadi di pembahasan di video hari ini adalah kriminalisasi dinar dan dirham, tentang penangkapan Pak Zaim Saidi. Nah, Zaim Saidi yang tentang pasar muamalah di Depok itu. Nah, jadi sebagaimana diberitakan kan, Pak Zaim Saidi, pendiri Pasar Muamalah Depok, ditangkap oleh kepolisian karena dianggap menggelar transaksi yang memakai mata uang dinar dan dirham. Keberadaan Pasar Muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat, yang buka 2 minggu sekali dipersoalkan karena tidak menerima transaksi menggunakan mata uang rupiah langsung, tetapi menggunakan koin dinar dan dirham. Koin ini sendiri bisa diperoleh atau dibeli dengan mata uang rupiah. Begitu, saudara. Baik, untuk membersihkan waktu, Al-Fakir ingin memberikan setidaknya 3 poin. Biasakan nonton sampai habis biar tidak gagal paham. Poin pertama adalah, benarkah aktivitas penggunaan koin dinar dirham adalah kejahatan? Apakah transaksi selain menggunakan rupiah masih banyak di negeri ini? Pada faktanya di tengah masyarakat telah berlaku dan sangat biasa yang transaksi itu selain menggunakan mata uang rupiah, saudara. Selain menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksi pembayaran. Contoh pertama itu di Kabupaten Magelang terdapat komunitas bisnis pasar gemblung yang merupakan pasar wisata. Nah, pasar ini, saudara, pasar ini di Dusun Bendosari Gede, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ini hanya ada di hari Minggu jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Pasar ini nih, saudara, mewajibkan pengunjung mewajibkan pengunjung bertransaksi dengan mata uang geblo. Nah, mata uang geblo. Apalagi nih mata uang geblo? Kan tadi transaksi yang kita bahas adalah transaksi selain rupiah. Tapi di Magelang ini menggunakan transaksi selain rupiah, yaitu mata uang geblo. Mata uang geblo. Mata uang geblo ini, untuk mendapatkannya, pengunjung di pasar gemblung ini harus menukarkan rupiah yang dimiliki dengan keping geblo dengan harga-harga tertentu. Gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah eksistensi komunitas di pasar geblo ini yang menggunakan transaksi di luar rupiah ini, apakah ini bisa diperkarakan dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, sebagaimana halnya Pak Zaim Saidi tadi yang menggunakan dinar dan dirham? Kan enggak. Itu baru satu contoh ya. Nah, itu yang tadi contoh di pasar gemblung. Nah, tadi contoh tadi di pasar gemblung ada Abang Haidar. Assalamualaikum. Sapa dulu. Abang nih lagi sakit. Doain ya para asatidz, para ustadz, om, tante, semoga Abang Haidar cepat sembuh. Nih, abang lagi sakit. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, apalagi nih contohnya? Contohnya transaksi yang selain menggunakan rupiah, selain pasar gemblung tadi, yaitu adalah misalnya nih jalan tol sekarang nih, ya, jalan tol sekarang itu saat ini tidak menerima rupiah 1 sen pun sebagai alat pembayaran untuk menggunakan jasa jalan tol.
pengguna jalan tol diwajibkan membeli e-money, yang itu bisa dibeli dan diisi saldonya dengan membayar sejumlah uang rupiah. Yang pakai kartu itu tuh, yang ada mesinnya itu kan, yang jalan tol kan, menunggu jalan tol sekarang kan nggak mau mereka menerima rupiah, maunya menerima pakai kartu kan, ditempelin nih, tuh ditempelin. Kemudian pertanyaannya, apakah yang jasa marga tadi, yang fasilitas tadi jalan tol tadi bisa dijerat dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, sebagaimana halnya Pak Zaim Saidi tadi dengan dinar dan dirhamnya? Apakah bisa diperkarakan jasa marga atau jalan tol? Kan nggak pakai rupiah, bos, nggak pakai rupiah, pakainya kartu nih, ditempel begitu. Itu kemudian poin kedua, contoh kedua. Kemudian contoh ketiga nih yang paling cetar nih, di dunia online itu tidak ada namanya transaksi menggunakan rupiah, tidak ada. Satu perak aja nggak ada bos, nggak ada. Apalagi telah banyak transaksi barang yang tidak menggunakan rupiah di dunia online nih, dunia online, tetapi malah menggunakan e-money lah, uang digital lah, pakai OVO lah, ya kan, pakai GoPay lah, pakai link aja lah, pakai Flash lah, pakai Brizi lah, pakai Mandiri e-money lah, pakai e-money yang lainnya lah, itu kan, pakai Dana kan, yang telah lazim digunakan sebagai alat pembayaran, bos. Lalu pertanyaannya, apakah penjual barang dan jasa online yang membayar menggunakan tadi mata uang online tadi, Dana, link aja, Flash, Brizi, GoPay, OVO, apakah itu bisa dan layak dijerat dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 seperti halnya yang tadi, pasar di muamalah tadi? Apakah bisa dijerat? Kan nggak bisa. Jadi bagaimana nih menurut saudara-saudara, apakah Pak Zaim Saidi ini layak diperkarakan tentang masalah koin tadi, koin dinar dan dirham tadi? Silakan komentar nih di kolom komentar. Itu poin pertama dari Al-Fakir. Kemudian poin kedua adalah, sekali lagi, kriminalisasi dan diskriminasi terhadap dinar dan dirham. Kasus yang menjerat Pak Zaim Saidi itu mengkonfirmasi adanya kriminalisasi dan diskriminasi. Hanya bisa diperkarakan, tapi tidak bisa seperti pasar gemblung tadi, pakai uang geblo tadi, kemudian pembayaran non tunai di jalan tol, kemudian yang tadi online shop tadi, kan enggak. Tapi Pak Zaim Saidi yang pasar muamalah Depok itu bisa diperkarakan. Kan lucu kan? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya transaksi dalam dinar dan dirham adalah transaksi bisnis biasa, bos. Biasa. Ada barang yang diperjualbelikan. Ada yang diperjualbelikan. Suka nih sama suka. Bukan penipuan, bukan. Adapun terkait alat pembayaran yang disediakan bagi pelanggan adalah alat pembayaran berupa dinar dan dirham yang bisa dibeli dengan rupiah. Bisa dibeli dengan rupiah, bos. Bisa dibeli dengan rupiah. Artinya, secara tidak langsung, pasar muamalah ini di Depok tadi tetap menerima rupiah dalam transaksi, namun harus dikonversi dulu menjadi koin dinar dan dirham. Malah ada beberapa dinarnya itu produksi dari Antam, dari PT Aneka Tambang, bukan PT Freeport, bukan, gitu kan? Pasar muamalah ini secara substansi tidak ada bedanya, bos. Tidak ada bedanya dengan pasar gemblung tadi, yang pakai koin tadi, koin gak jelas tadi. Koin apa itu namanya? Yang tadi pasar gemblung Magelang tadi. Transaksi pembayaran tol juga kan, nggak pakai rupiah kan, pakai kartu kan. Dan transaksi online ataupun offline yang menggunakan e-money, elektronik, uang elektronik. Kenapa disebut diskriminasi? Karena yang ditindak oleh Bareskrim Polri hanya pasar muamalah yang menggunakan alat pembayaran dinar dan dirham. Sementara pasar gemblung, transaksi pembayaran tol dan transaksi online dan pakai uang elektronik tadi tidak pernah dipersoalkan secara hukum. Karena memang bukan kejahatan, versi rezim gitu. Pasar muamalah dengan dinar dan dirham juga bukan kejahatan, bukan korupsi, bukan hasil menyuap, dan juga bukan penipuan, melainkan sebuah transaksi bisnis yang berlaku pada suatu komunitas yang sudah biasa. Itu poin kedua dari Al-Fakir. Kemudian poin ketiga adalah patut diduga melalui kasus ini, kasus pasar muamalah tadi yang karena transaksinya itu bukan dengan rupiah, tapi dengan mata uang lain versinya rezim. Kasus ini ada dugaan umat ingin dijauhkan dengan segala hal yang bernuansa Islam. Aduh, itu dia tuh poinnya tuh. Garis bawah.
Umat ingin dijauhkan dengan segala hal yang bernuansa Islam. Dinar dan dirham itu adalah mata uang umat Islam yang mampu bertahan dari resesi ekonomi selama hampir 1300 tahun, Bos. 1300 tahun. Dari sejak pasca Rasulullah SAW wafat, para sahabat kan, para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Utsman, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, kekhilafan Utsmani, kekhilafan Umayyah, Abbasiyah, itu semua itu menggunakan dinar dan dirham, Bos. Hampir selama 1300 tahun, Bos. Tanpa hutang, tanpa resesi, tanpa piutang, tanpa menggadaikan surat utang negara, tanpa memberikan kekayaan alam pada asing maupun asing. Itu sistem bagian dari sistem ekonomi Islam, dinar dan dirham. Begitu, saudara-saudara. Jadi ketika hal-hal yang berbau Islam seolah-olah kayaknya alergi nih, langsung gatel-gatel kayak gatel-gatel. Kayak kemarin kan film kartun juga dipermasalahkan, kartun Nusarara lah, cuma film kartun aja gitu kan, dipersoalkan. Kemudian yang ada hubungannya ormas dengan pembela Islam, itu sama juga, Front Pembela Islam, kemudian HTI, kemudian khilafah, dipersoalkan. Lucu kan? Padahal semua itu jelas, nuansanya Islam, substansinya Islam, dipersoalkan. Jadi ada dugaan dinar dan dirham ini dikriminalisasi, didiskriminasi, ingin menjauhkan umat dengan sistem ekonomi Islam. Nah, itu tuh. Jadi narasi yang berkembang saat ini terkait kasus ini justru menganggap bahwa komunitas pasar muamalah terafiliasi dengan gerakan yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini adalah kebijakan anti-Islam. Selama ini setiap hal yang terkait dengan Islam dituding pasti anti Pancasila. Gitu kan? Pasti anti Pancasila. Bagaimana dengan partai politik yang kemarin mau ubah Pancasila, Ekasila, Trisila, diperas-peras itu mana? Gitu kan? Kenapa tidak disebut anti Pancasila? Kemudian dinar dan dirham merupakan mata uang yang kuat, anti resesi, anti inflasi, karena terbuat dari bahan baku yang bernilai, bervalue. Namun penerapan penggunaan mata uang ini memang menjadi kewajiban negara, Bos. Bukan individu, bukan komunitas ataupun jamaah. Jadi melalui kasus ini, walhasil, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, kaum mukminin wal mukminat wajib sadar bahwa mau tidak mau, terpaksa atau tidak, rela atau tidak, memang kita harus memperjuangkan syariat Islam secara kafah, secara total dalam naungan negara. Tidak lain dan tidak bukan adalah khilafah alamin hajin nubuah. Sebab tanpa adanya negara ini, umat Islam, sistem ekonominya sekarang pada hari ini dikuasai oleh sistem ekonomi riba. Bank perbankan lah, kemudian ribawi lah, bunga-bunga lah, yang haram menjadi harum lah, kan gitu kan. Jadi sudah saatnya kita merangkul, bergandengan tangan, bersatu, bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah. Takbir, Allahu Akbar. Mungkin itu dulu dicukupkan dari Al-Fakir. Nantikan episode berikutnya yang lebih semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.